暴击！真无话题。我操！Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alchemy Supreme episode 129 sampai 131 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Pak Tua Ji yang memperkenalkan Subetian kepada Dekan Xiong. Jika bukan karena bantuan King Subetian, mungkin saja Pak Tua Ji dan Yao Yu sudah mati ketika berada di Gunung Salju Dalong. Di saat yang sama, Tetua Bai langsung menyambung pembicaraan dengan menjelaskan kalau Subetian sudah menghancurkan kultivasi Zugesen, jadi tentu saja harus segera mendapatkan hukuman. Dekan Xiong sendiri berbicara dia sulit untuk menyelamatkan Subetian jika urusannya sudah sampai ke penasihat kekaisaran. King Subetian pun langsung berkata jika memang penasihat kekaisaran marah maka dia bisa mendatangi Bang MC karena Subetian berani untuk bertanggung jawab. Ucapan Subetian ini membuat Dekan Xiong langsung melakukan serangan, tapi tentu saja serangan tersebut berhasil ditahan dengan mudah. Terjadi sesuatu hal yang aneh di mana ada tanda di tangan Dekan Xiong. Tanda tersebut sangat familiar bagi King Subetian. Karena Dekan Xiong tidak ingin mengambil resiko, dia pun meminta Pak Tua Ji untuk membawa Subetian ke Istana Langit terlebih dahulu sampai menunggu keputusan dari penasihat kekaisaran. Setelah Dekan Xiong dan Tetua Bai pergi, Pak Tua Ji berkata seharusnya Subetian tidak menyinggung Zugesen karena dia takut tidak bisa memberikan perlindungan. Tapi Subetian meminta Pak Tua Ji tenang karena Bang MC bisa mengatasi situasi ini sendirian. Ketika sudah berada di Istana Langit, Subetian bertanya kepada Pak Tua Ji apakah akhir-akhir ini sudah terjadi hal aneh di Akademi Xingluo. Pak Tua Ji pun menjelaskan akhir-akhir ini memang terjadi sesuatu yang aneh di mana beberapa orang murid mati secara misterius. Subetian juga menjelaskan di kota kekaisaran banyak sekali alkemis yang menjadi korban dari Istana Huoling. Kedatangan Bang MC ke Akademi Xingluo bertujuan untuk menemukan dalang utama yang sudah melakukan pembunuhan tersebut. Pak Tua Ji pun langsung kepikiran serta mencurigai Dekan Xiong di pavilion Huoyun yang akhir-akhir ini jarang keluar dari kediamannya. Tiba-tiba saja mereka semua dikagetkan dengan kedatangan Yao Yu ke dalam ruangan. Yao Yu pun langsung pamer kepada Subetian kalau dia sudah berada di ranah Martial King bintang 1. Sementara itu Subetian memperkenalkan Yao Yu kepada Qianlu. Nantinya Qianlu akan menjadi junior dari Yao Yu yang sudah lebih dulu masuk menjadi murid Akademi Xinghuo. Yao Yu pun tampak bahagia bisa berkenalan dengan Qianlu. Di saat yang sama dia memberikan peringatan kepada Subetian yang sudah menyinggung penasihat kekaisaran. Yao Yu meminta Subetian untuk berhati-hati karena penasihat kekaisaran merupakan salah satu praktisi ranah Martial Emperor. Singkat cerita, di kediaman penasihat kekaisaran, ada seorang kroco yang melaporkan kalau Subetian masih berada di Akademi Xingluo. Sontak hal ini membuat penasihat kekaisaran memerintahkan seorang marquis untuk segera menangkap Subetian karena pada saat ini dia sedang fokus berkultivasi. Sementara itu Subetian sedang menyusup ke sebuah pavilion yang menjadi tempat tinggal dari Dekan Xiong. Ternyata Dekan Xiong sedang melakukan penyanderaan kepada seorang wanita yang merupakan Dekan Qiao.
Ternyata Dekan Xiong memaksa Dekan Xiao untuk memberitahukan di manakah tempat persembunyian dari Mu Rongqing, tapi karena Dekan Xiao menolak, maka Dekan Xiong akan membunuhnya hari ini. Bukan membunuh secara biasa, Dekan Xiong akan membunuh Dekan Xiao menggunakan serangga dari istana Huoling. Ketika serangga beracun hendak dimasukkan ke dalam mulut dari Dekan Xiao, Subetian pun langsung muncul untuk memberikan bantuan. Tanpa banyak basa-basi, King Subetian juga langsung melakukan serangan kepada Dekan Xiong. 铲除你这颗毒瘤！ 拿命来！ Tidak butuh waktu lama, Subetian berhasil membuat Dekan Xiong terluka parah. Dekan Xiong juga merasa heran dan bertanya-tanya kenapa bocah seperti Subetian bisa begitu kuat. Serangan kembali coba dilakukan oleh Dekan Xiong, tapi ya begitulah, serangan-serangan biasa sama sekali tidak bisa melukai King Subetian. Di saat yang sama, Dekan Xiao meminta Subetian untuk segera membunuh Dekan Xiong, karena jika tidak maka Dekan Xiong akan membangkitkan jiwa monster di dalam tubuhnya. Benar saja, Dekan Xiong langsung membangkitkan jiwa monster yang membuat tubuhnya semakin kuat. Perbaku hantaman antara Subetian melawan Dekan Xiong pun tidak bisa terhindarkan lagi. Betapa kagetnya Dekan Xiong ketika serangan-serangan yang dia buat menggunakan mode monster tidak berhasil melukai Subetian. Dia juga mulai bertanya-tanya siapakah identitas Subetian sebenarnya. Meskipun sempat terjadi pertarungan sengit, tapi pada akhirnya Dekan Xiong berhasil ditaklukkan. King Subetian pun langsung mengarahkan pedangnya ke arah Dekan Xiong guna meminta si Dekan untuk melepaskan Dekan Xiao. Setelah Dekan Xiao terbebas, Subetian kembali bertanya perihal mata-mata istana Huoling di Akademi Xingluo ini. Pada awalnya Dekan Xiong menolak untuk memberitahukan hal tersebut, tapi pada akhirnya dia mengakui kalau Tetua Bai merupakan salah satu mata-mata dari istana Huoling. Setelah mengetahui mata-mata yang lain, King Subetian langsung menyerahkan Dekan Xiong kepada Dekan Xiao. Tanpa keraguan, Dekan Xiao pun langsung mengambil benda tajam untuk segera membunuh Dekan Xiong di hadapan King Subetian. Meskipun Dekan Xiao sudah terbebas, tapi dia sudah terkena racun yang diberikan oleh Dekan Xiong. Mau tidak mau, King Subetian langsung memberikan bantuan guna bisa menghilangkan racun tersebut. Bang MC kemudian memanggil Ling Er keluar guna membantu meningkatkan khasiat dari pil penawar racun yang dia miliki. Subetian pun langsung memberikan pil penawar racun tersebut kepada Dekan Xiao dan membuat Dekan Xiao kembali sadarkan diri. Setelah sadar, Dekan Xiao langsung memberitahukan bahwa istana Huoling ingin membunuh alkemis nomor 1 di kota kekaisaran, yaitu Mu Rongqing. Dekan Xiao meminta Subetian untuk memberikan bantuan agar Akademi Xingluo bisa menyingkirkan semua pengkhianat dan mata-mata. Tidak berlama-lama, Subetian pun langsung pergi ke sebuah pavilion untuk nyamperin Tetua Bai. Bang MC juga membuka formasi 6 semesta yang melindungi pavilion ini. Seketika pavilion menjadi terang setelah Subetian masuk ke dalam. Ternyata memang benar bahwa Tetua Bai merupakan salah satu mata-mata dari istana Huoling. Dengan wajah percaya diri, Tetua Bai yakin dia bisa menyingkirkan Subetian yang sudah mendatanginya. Dia pun langsung menggunakan sebuah formasi di dalam pavilion yang memang sudah dipersiapkan untuk melawan King Subetian.
Serangan formasi dari Tetua Bai sama sekali tidak bisa menyentuh Bang MC. Tentu saja hal ini membuat Tetua Bai kaget karena dia sudah meremehkan kekuatan King Subaitian. Karena paham kondisinya akan berbahaya, maka Tetua Bai langsung mengeluarkan jimat teleportasi untuk segera kabur. Tapi dengan cepat King Subaitian menggunakan formasi pedang untuk membuat Tetua Bai tetap berada di dalam pavilion. Lagi dan lagi hal ini membuat Tetua Bai kaget karena Subaitian mampu mengendalikan pedang-pedang yang sudah dibuat oleh formasinya. Tetua Bai pun lekas bertanya siapakah identitas Subaitian sebenarnya. Sambil berjalan keluar, Subaitian berkata kalau Tetua Bai sama sekali tidak pantas untuk mengetahui identitasnya. Akhirnya Tetua Bai pun mokat di dalam pavilion setelah pedang-pedang menghantam seluruh tubuhnya. Singkat cerita, Subaitian kembali ke Istana Langit untuk menemui Qianlu. Dia juga memberitahukan bahwa Tetua Bai dan mata-mata Istana Huoling yang lain sudah berhasil dibunuh. Ketika sedang terjadi momen wadidau di antara Qianlu dan Subaitian, tiba-tiba saja terdengar suara dari arah luar. Ternyata pasukan yang dikirim oleh penasihat kekaisaran sudah tiba untuk menangkap Bang MC kita. Rupanya pasukan kekaisaran dipimpin langsung oleh seorang marquis kekaisaran bernama Guangping. Tidak ketinggalan Zhuge Shen juga hadir dengan balutan perban di sekujur tubuh. Dia meminta marquis Guangping untuk segera membunuh Subaitian yang sudah membuat kultivasinya hancur. Betapa kagetnya Zhuge Shen setelah melihat Qianlu muncul di tempat tinggal dari King Subaitian. Subaitian sendiri berniat membuat Zhuge Shen semakin menyesali perbuatannya, meskipun saat ini Zhuge Shen sudah babak belur. Tentu saja hal ini membuat Marquis Guangping langsung melakukan pembelaan kepada Zhuge Shen dengan melakukan serangan. Akan tetapi serangan dari Guangping langsung terhenti setelah Dekan Qiao datang ke lokasi. Dekan Qiao memberikan peringatan kepada Guangping bahwa di Akademi Xingluo dilarang untuk membuat kekacauan seperti ini. Guangping sendiri berdalih kalau dia mendapatkan perintah langsung dari penasihat kekaisaran untuk menangkap King Subaitian. Dekan Qiao kembali berkata bahkan jika penasihat kekaisaran datang langsung, dia tidak akan pernah membiarkan Subaitian dibawa pergi begitu saja. Jika kau ingin menangkapku, maka kamu harus mempunyai kemampuan, ucap Subaitian yang bersiap meladeni pertarungan melawan Guangping. Perbaku hantaman antara Subaitian melawan Marquis Guangping pun akhirnya tidak bisa terhindarkan lagi. Tidak butuh waktu lama, King Subaitian berhasil melancarkan serangan telak kepada Guangping. Situasi ini pun membuat Zhuge Shen panik karena bagaimana bisa Marquis nomor 1 di Kekaisaran Xingluo bisa kalah oleh King Subaitian. Pada akhirnya Guangping kembali mengamuk serta melakukan serangan demi serangan ke arah Bang MC kita. Akan tetapi King Subaitian langsung menghujani serangan pedang kepada Guangping yang membuat Guangping tidak sadarkan diri. Subaitian kemudian meminta pasukan kekaisaran untuk segera pulang dan memberitahukan kepada penasihat kekaisaran untuk datang langsung menemuinya. Setelah pasukan kekaisaran pergi, Dekan Qiao sedikit khawatir karena keluarga Zhuge adalah penanggung jawab di kompetisi alkemis kota kekaisaran tahun ini. Tentu saja Subaitian pasti akan dipersulit ketika mengikuti kompetisi. Akan tetapi Subaitian sama sekali tidak takut dengan konspirasi yang akan dibuat oleh keluarga Zhug. Sementara itu, Zhuge Shen dan Guangping sudah dibawa ke tempat penasihat kekaisaran. Tentu saja kondisi mereka berdua membuat penasihat kekaisaran sangat marah.
Tapi ada sebuah bisikan yang menahan penasihat kekaisaran untuk tidak gegabah, karena untuk sekarang yang terpenting adalah menerobos ke ranah martial Emperor bintang 2. 破二星武黄境。 Beberapa saat kemudian King Subetian pergi ke tempat tinggal dari Pangeran Murongchuan. Tentu saja kedatangan Subetian karena dia ingin mendiskusikan sesuatu hal yang berkaitan dengan kompetisi alkemis di kota kekaisaran. Setelah berbicara dengan Murongchuan, Subetian menyadari kalau keluarga Zhuge memang berniat menjuarai kompetisi alkemis dengan menjadi penyelenggara atau penanggung jawab kompetisi. Sementara untuk istana Huoling, sepertinya mereka juga memiliki motif tersendiri, yaitu mendapatkan api langit biru yang merupakan hadiah bagi alkemis peringkat pertama. 阻碍国主一臂。 蓝钱天火。 Tiba-tiba saja ada seorang pengawal yang masuk ke dalam ruangan untuk memberikan informasi bahwa tetua Zhongming dan Master Ching Hong sudah dibunuh oleh orang tidak dikenal. Tentu saja hal ini membuat semua orang di dalam ruangan kaget, termasuk King Subetian. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.